Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Restiana dari Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Budaya dan Media Angkatan 2020. Saya mengikuti program MBKM Kampus Mengajar Angkatan 5 dengan lokasi penugasan SD Negeri Curug 1 Kota Bogor. Saya memilih MBKM Kampus Mengajar, program Kampus Mengajar Angkatan 5 ini karena berdekatan dengan lokasi rumah saya karena saya berdomisili di Kota Bogor. Pada awalnya, pada semasa sekolah, saya sudah senang mengajar serta membantu adik-adik tetangga di rumah saya untuk mengerjakan PR, bermain bersama dan belajar bareng-bareng. Kemudian setelah lulus sekolah SMA, saya pun memiliki pengalaman selama 6 bulan mengajar Taman Kanak-Kanak di PAUD Ananda, Kabupaten Bogor. Aku bukan orang Bogor, aku asli Jakarta, cuma orang tua memiliki homestay di Bogor, jadi saya menempatkan rumah di Bogor dan memilih lokasi di SD Negeri Curug 1 Kota Bogor untuk selama penugasan di sana. Pada proses pendaftaran MBKM ini banyak sekali ya, ada studi independen, magang bersertifikat, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa. Saya dalam proses pendaftaran itu saya memang sudah memilih kampus mengajar karena memang saya senang dengan anak-anak dan dan saya ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang dunia pendidikan di Indonesia, khususnya sekolah-sekolah yang menjadi sasaran dari program kampus mengajar ini. Setelah pendaftaran, setelah tes dan sebagai lainnya, dalam proses pendaftaran tersebut, setelah dinyatakan diterima, ada lagi yang namanya proses pemilihan sekolah. Di dalam proses pemilihan sekolah itu kita disediakan 5 sekolah terdekat dari lokasi yang sudah dituliskan pada alamat domisili pendaftar. Jadi dalam pemilihan sekolah tersebut saya memilih jarak sekolah yang paling dekat dengan domisili saya, seperti itu. Saya mengetahui program MBKM ini, khususnya Kampus Mengajar ini, dari page laman Instagramnya Kampus Merdeka dan Kemendikbud RI. Dan itu baru sekitar saat saya semester 5 dan saya mendaftar program MBKM ini pada saat saya semester 6. Alasan saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 5 ini karena karena basic saya mungkin senang dengan anak-anak, senang belajar, bermain bersama anak-anak, dan menurut saya dengan adanya program Kampus Mengajar ini saya lebih mengembangkan kemampuan saya gitu, terus juga untuk menitik karir mungkin jenjang nanti setelah saya lulus dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung ini. Karena dari semasa SMP saya memiliki cita-cita menjadi guru. SMA juga pun saya jika ditanya cita-citamu apa, saya selalu menjawab saya ingin menjadi guru gitu. Dan memang saya sangat suka belajar, entah belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan sekitar rumah, tetangga dan lain-lainnya. Jadi mungkin saya senang seperti itu, dan karena saya lahir di keluarga yang mementingkan pendidikan juga, jadi apa salahnya tidak terjun langsung ke dunia pendidikan itu sendiri, seperti itu. Hal positif yang saya dapatkan di dalam program Kampus Mengajar ini, secara personality saya menjadi lebih sabar lagi, menjadi dapat mengendalikan emosi saya, lalu juga saya menjadi disiplin akan waktu dan dapat memanage waktu lebih baik, karena saya juga sangat di rumah juga saya sangat berantakan waktunya untuk memanage waktu. Dan setelah mengikuti Kampus Mengajar ini saya merasakan hal-hal positif untuk soft skill saya gitu, di mana saya dapat mengembangkan
gimana caranya saya membuat rencana belajar untuk anak-anak dan saya lebih berani lagi untuk membuka private course di lingkungan rumah dan juga membangun komunikasi lebih baik lagi dengan tim dan juga bisa dapat bekerja sama dengan tim, dan lalu juga saya merasakan munculnya sikap leadership yang ada di diri saya gitu. Dalam proses kampus mengajar itu penugasan berlangsung, saya selalu berkoordinasi dengan guru pamong, kepala sekolah, dan siswa-siswa, kemudian juga wali kelas di sekolah tersebut untuk pembagian jadwal, bagaimana cara mengoperasikan komputer di sekolah, dan memberitahu anak-anak di sana bagaimana caranya berhitung, membaca, menulis, lalu juga karena saya berbasic dari antropologi budaya, di sekolah tersebut ada yang namanya mata pelajaran P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ juga sangat berkesinambungan dengan program studi saya, di mana saya belajar banyak budaya suku bangsa yang ada di Indonesia, kemudian diimplementasikan di sekolah, karena anak-anak di sana juga mengetahui baru mengetahui tentang, hanya karena di Bogor ini kan Jawa Barat, jadi mereka baru mengetahui yang mereka tuh cuma suku Sunda. Mereka menganggap kalau semua di Indonesia itu suku Sunda. Jadi setelah saya masuknya di sana, saya mengajarkan beberapa hal yang memang khususnya pulau-pulau, bahkan di Pulau Jawa tersebut pun bukan hanya ada suku Sunda seperti itu, ada suku Banten, ada suku Betawi, suku Jawa, suku-suku yang lainnya. Bahkan anak-anak siswa-siswi di sana pun ternyata tidak tahu kalau pulau-pulau di Indonesia itu banyak. Jadi pengajar di sana yang mohon maaf umurnya mungkin sudah di atas 40-50, jadi mungkin belum bisa mengenalkan hal tersebut kepada siswa-siswi tersebut. Jadi ini waktunya saya untuk mengenalkan apa itu budaya Indonesia, apa itu negara Indonesia, dan bagaimana apa saja suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti itu. Dalam penugasan program Kamus Mengajar ini banyak sekali program kerja yang saya buat dan tim buat, yaitu ada program numerisasi, literasi, adaptasi teknologi, lalu juga ada program tambahan. Nah, dalam program tambahan ini dari masing-masing anggota kelompok saya karena di dalam satu anggota itu dari berbagai macam program studi ya. Ada teman saya, ada yang dari program studi akuntansi, ada juga yang dari pendidikan bahasa Inggris, lalu juga ada dari teknologi pendidikan, ada juga yaitu dari saya juga antropologi budaya. Nah, saya kolaborasi dengan mereka di mana adaptasi teknologi itu dipegang oleh mahasiswa dari teknologi pendidikan dan sistem informasi akuntansi, dan program tambahan bahasa Inggris itu dipegang oleh dua mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris, dan saya sendiri mempunyai program. Yang pertama saya menyebutnya Sunda Kahiji, yang kedua itu keberagaman suku bangsa, dan yang ketiga saya membuat program gelar karya Riung Budaya. Nah, dalam ketiga program saya yang saya jalani ini, di dalam Sunda Kahiji ini saya memperkenalkan budaya-budaya Sunda seperti permainan, tarian, bahasa, lalu makanan khas daerah yang ada di Sunda, karena saya juga penempatan di SD Negeri Curug 1 Kota Bogor, dan memang di sana khas budaya Sundanya juga ada, dan saya memperkenalkan itu. Dan dalam di keberagaman suku bangsa ini, saya memperkenalkan pulau-pulau yang ada di Indonesia beserta suku-suku yang ada di pulau tersebut. Kemudian di dalam gelar karya Riung Budaya ini sebagai suatu implementasi dari program P5 tersebut, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana saya membantu guru-guru di sana untuk membuat suatu acara kegiatan
yang ada di dalamnya ada storytelling tentang Danau Toba, lalu ada fashion show baju adat yang saya buat dari bahan-bahan bekas, lalu ada juga tari daerah yaitu tari Manuk Dadali dan tari Tokecang. Kemudian ada pembacaan storytellingnya juga ada 2 seperti itu, Danau Toba dan Cermin Ajaib, dan menggunakan bahasa Inggris karena juga kita kolaborasi sama mahasiswa-mahasiswa dari yang program studi yang lain. Untuk anggota kampus mengajar ini karena kami dari program Kemendikbudristek, jadi program ini tuh diikuti oleh seluruh program studi di Indonesia dan Universitas Indonesia. Saya sendiri dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung ini, saya sendiri. Lalu ada 2 teman saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, lalu yang satu dari sistem informasi akuntansi dan satu lagi dari teknologi pendidikan. Hambatan yang saya rasakan pada saat penugasan kampus mengajar ini awalnya itu pada komunikasi antar anggota, karena mungkin kita baru banget pertama kali kenal di sana baru pertama kali kenal di sana, baru bertemu pertama kali di sana di sekolah tersebut. Jadi mungkin masih ada gap antara saya dan anggota lainnya untuk berkomunikasi lebih dalam gitu, untuk dalam proses penugasan tersebut. Dan itu juga saya rasakan selama penugasan juga, ya mungkin ada miskomunikasi yang masih bisa diperbaiki, dan juga hambatan yang paling terasa bagi saya di saat penugasan itu adalah wali murid di SD sekolah tersebut gitu. Karena wali murid di sana mungkin bisa dibilang mereka karena mereka kan orang tua dari siswa-siswi tersebut, mereka mungkin ngerasa kalau mereka lebih memiliki hak atas anaknya gitu. Jadi jika anaknya ada kegiatan di sekolah, mereka masih suka ikut campur, masih suka membuat kegiatan yang sudah kami rencanakan agak sedikit terhambat karena wali murid tersebut. Cara saya menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut itu pada saat adanya miskomunikasi antar anggota, saya mencoba untuk mengobrol kembali dengan mereka, dan jika memang tidak ada titik temunya, saya mencoba untuk menghubungi dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong serta kepala sekolah bagaimana caranya kami dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Dan kalau untuk wali murid, mungkin saya lebih menitikan masalah tersebut kepada wali kelas di kelas tersebut dan meminta tolong bantuan dari guru pamong, juga dari kepala sekolah dan juga wali kelas untuk bagaimana caranya saya mengobrol dengan wali murid tersebut untuk agar semua proses program yang kami rencanakan dapat terlaksanakan. Dalam program Kamus Mengajar ini saya merasakan kesesuaian yang sangat baik dengan ekspektasi saya, di mana saya dapat bertemu dengan adik-adik di sekolah, dan juga saya dapat menjalankan program kerja dengan baik. Dan juga dalam program Kamus Mengajar ini menurut saya sangat sesuai dengan ekspektasi saya, di mana saya dapat mengembangkan lagi kemampuan saya, dapat berkenalan lagi dengan anak-anak yang lebih di luar lingkungan saya yang sebelumnya seperti itu. Dan saya juga dapat mendapat jejaring pertemanan yang saya dapatkan di Kamus Mengajar, dan juga jejaring untuk pekerjaan saya nantinya akan seperti apa, dan saya sudah mendapat gambaran itu tersebut. Dan juga saya merasakan bagaimana susahnya jadi seorang guru, di mana bukan hanya mengajar tapi juga harus mengurus administrasi dan segala macamnya. Dan saya sudah belajar itu di Kamus Mengajar, dan saya sangat berterima kasih kepada Kamus Mengajar Ilmu. Budaya kerja yang dapat saya ambil dalam penugasan kemarin itu, semua guru dan staf
serta kepala sekolah di SD Negeri Curug 1 ini memiliki asas keluargaan yang sangat erat, dan mereka sangat-sangat merangkul kami sebagai mahasiswa kampus mengajar dan tidak membedakan antara guru dengan mahasiswa. Kepala sekolah yang begitu baik, guru pamong yang sangat membimbing kami selama penugasan di sana, dan mereka sangat-sangat karena tidak adanya gap antara pihak sekolah dan mahasiswa, dan mereka sangat berkoordinasi dengan baik dengan kami. Jadi kami sangat senang dan sangat terbantu. Saran saya untuk adik-adik yang ingin mengikuti program kampus mengajar ini yaitu pertama, perhatikan dengan jelas dan seksama bagaimana cara kita mendaftar program tersebut, dan juga perhatikan alamat domisili yang sudah kita ajukan untuk penugasan ini. Terus dalam masa observasi awal penugasan ini kita harus benar-benar teliti apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan siswa-siswi tersebut. Kemudian dalam pengerjaan program kita harus bisa berkomunikasi antar anggota, guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan juga kepala sekolah serta wali kelas untuk terlaksanakannya program kerja tersebut. Dan program kerja tersebut juga saya menyarankan untuk membuat program yang benar-benar dibutuhkan dan benar-benar terpakai oleh sekolah, dan juga dapat berdampak kepada siswa-siswi di sekolah tersebut, seperti itu. Untuk mengikuti program kampus mengajar ini sebetulnya sangat mudah jika kalian memang teliti dan juga mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh dari laman MBKM tersebut, dan juga mengikuti proses, dan jangan lupa untuk verifikasi data-data yang sesuai dengan data diri dan juga oleh kampus, dan juga ada di laman MBKM itu. Jadi benar-benar memperhatikan itu untuk mengikuti program kampus mengajar. Pengalaman yang sangat berkesan dalam penugasan ini, saya merasakan sangat-sangat dirangkul oleh adik-adik di sekolah, dan juga sangat sedih berpisah dengan mereka gitu. Karena setiap hari disambut baik oleh siswa-siswi, "Kakak, kita belajar apa hari ini?" gitu. "Kakak, kita mau belajar nari tidak? Kakak, kita mau belajar bahasa Inggris tidak?" gitu. Jadi selama di sana saya seperti merasakan punya adik baru dan keluarga baru gitu, dari pihak sekolah yang sangat-sangat merangkul mahasiswa, dan juga siswa-siswi yang sangat mudah beradaptasi oleh kami mahasiswa di sana, dan juga dapat berteman dan juga menjadi keluarga yang baik seperti itu. Dan itu pengalaman yang tidak mungkin dapat terlupakan. Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya dan juga Pade dan Bude saya yang sudah mensupport saya banyak sekali saat saya terjun ke lapangan. Bahkan sebelum terjun ke lapangan, pada saat saya masuk kuliah, itu saya sangat support, dan berkat doa mereka saya ada di titik ini. Dan juga saya berterima kasih kepada anggota tim kampus mengajar saya, Amel, Muti, Adit, Sisil, terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan baik. Dan juga guru pamong saya, Bu Neneng, terima kasih sudah membantu saya dalam penugasan. Dan juga Ibu Ida Jubaidah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Curug 1 Kota Bogor, sangat-sangat terima kasih sudah merangkul kami sebagai mahasiswa kampus mengajar Angkatan 5. Dan juga Bu Leora dari Universitas Pakuan sebagai dosen pembimbing lapangan kami yang sangat cekatan dalam membantu kami menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Dan juga khususnya kepada Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengikuti program kampus mengajar dan diperbolehkan keluar lingkungan kampus selama 1 semester, dan saya mendapatkan pengalaman yang baik atas izin ISMI Bandung. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.